batuk, hidung gatel. Iya, tapi sumpah. Iya. Aku sama TP bahasnya lama banget. Tapi sumpah, Iya, aku tuh beneran. selalu berasa ya di out of namanya tempat yang random. Aku tuh suka bersihin, aku kayak mikir, gue diomongin orang ya. Tapi pernah aku tadi bersih di mobil Bang Rap. Sama pas lagi meeting aku bersihin. Ternyata gitu ya cara kerja dunia. Dia tadi bahas mulu tadi soalnya. Kayak lu tuh megang apa aja, megang tuh banyak gitu. Kayak nggak masuk akal deh kalau bersihin kalau diomongin. Tapi sumpah, aku pas lagi bersihin itu, gue mikir, gue diomongin ya? Bener gak sih nih kalau diomongin gitu? Cristiano Ronaldo bisa bersihin anjing sehari. Enggak, tapi maksudnya kayak di waktu yang random dan badan lu lagi gak kenapa-napa, Background musik. tapi tiba-tiba lu bersihin. Iya. Panjang ya? Panjang banget. Kayak Mas Karir, lu ngapain aja. Kau pegang siapa aja? Iyalah, siapa yang lu pegang? Yang megang Cloud, WG, Ipul, gua. Panjang banget. Sumpah. Berarti bener ya? Makanya gua tanya tadi. Beneran tapi bersihin sama ini saya. Itu tadi dalam banget aja. Iya, aku di atas ya. Apa dong? Kayak mikir kenapa gue random bersih. Ternyata gitu ya? Pemegang kekuasaan tertinggi. Iya. Cynthia. Paling tinggi. Kita bahas juga kan tadi. Itu bahas juga. Puncak rantai makanan nih dia ya. Makanya dia bilang. Berarti aku bisa bilang Cynthia nih, kalau dia kan punya otoritas tertinggi nih. Kalau dia ngambil uang kalian, udah habis kalian. Habis semua. Kenapa gue gak lakuin? Kenapa? Ini fun fact ya? Kecil. Ini pantek ya? Funfact ya. Secuil. Kenapa nggak gini aja satu gitu? Secuil fakta. Tangannya kecil lagi. Pantek. Ini pantek ya? Pantek ya? Gini nih. Pantek nih. Tadi gini. Tangannya pendek. Gak usah Kurang ajar nggak? Gak usah di sini juga. Gak usah di situ juga. Gak usah. Ini pantek yang gini aja. Oke. Apa tuh panteknya? Sebuah secuil fakta ya dari Cynthia ya. Misalnya, aku kan misalnya megang duit Bang Rap semuanya ya. Misalnya ya, anggap nilai itu miliaran. Oke. Terus andai aku punya niat untuk mengambil uang itu. Misalnya aku tahu nilainya itu sangat besar dan itu menguntungkan buat aku. Terus aku cabut. Dalam 24 jam aku pasti ketangkep. Ini percuma. Mending aku kerja halal aja. Oh, 24 jam masih Udah ketangkep. pasti ketangkep gue. Pasti. Karena kau berpikir relasinya Arab udah Sebesar itu. Jadi kurang dari 24 jam, gue pasti ngarep dia juga. Kalau misalnya Arab gak ada niatan nangkep kau udah ya udahlah gitu. Kau lakuin nggak? Jadi dulu aku Kan kau nggak ngelakuin karena takut ketangkep doang nih. enggak, maksudnya Bukan ini takut, maksudnya anjing. ini tindakan kriminal kan? Iya jelas. Maksudnya kenapa nggak aku lakuin ya? Karena aku tahu itu nggak worth it gitu. Karena mau aku ambil 5 miliar, 10 miliar pun itu duit bakal balik ke dia lagi gitu. Uang itu akan dibalik lagi ke dia. Mau aku kabur kemanapun, aku pasti ketangkep juga. Ya kan pikirannya karena kau pasti akan ketangkep gitu. Nah, kalau dia relain, Nah, aku juga nggak bisa. Kalau dia relain, Karena kayak dulu aku kerja di kantor. Aku tuh ini Fun fact cerita. lagi nih. Ini fun fact. Ini fun fact nih. Ini fun fact guys. Ada dua nih sekarang nih. Puter-puter kan nih. ya. Ini ada lagi nih pantek nih. Ya. Aku kan dulu basicnya sekretaris. Oke, pernah jadi sekretaris. Iya, dan aku tuh dulu pegang petty cash, jadi uang cash di aku. Jadi tuh uangnya ada receh, ratusan ribu, puluhan ribu gitu kan. berapa tuh total berapa tuh? Jutaan lah, jutaan. Jadi dulu tuh ownerku yang dulu, bosku yang dulu kasih kekuasaan ke sekretaris yang sebelumnya uang yang besar diambil, diraup sama sekretaris ini. Totalnya 248 juta. Itu buang kabur apa? Dibawa kabur sama sekretaris. Gak apa. Fun fact nih. Dua sekarang nih. 248 juta. 248 juta. Ya, dibawa kabur sama sekretaris itu. Ya. Akhirnya si bos aku ini nawarin sih mau nggak Bentar. Belum kelar tuh. Oh ya. Akhirnya si bos itu ngejar dia nggak? Ngejar. Oke. Yaudah. Akhirnya dikejar dan diurusin sama polisi dan detektif lah. Oke.
Nah akhirnya kan posisinya kosong. Akhirnya dia bilang, Sin mau nggak jadi sekretaris aku? Karena aku tadinya kan bawah-bawah banget kan. Bilang iya nggak apa-apa, saya bos-bosku ini percaya sama aku. Dan puji Tuhan ya, aku bersyukur banget. Aku tuh nggak punya mentality nyolong. Karena aku tuh punya, dulu kan pegang petikas kan. Udah mulai gede. Mentality nyolong. Tetap pendek. Oke. Tanganku panjang loh. Ajak lo. Segitu. Oke. Fun fact, range-nya 30 cm. Di kantor aku tuh dulu Garis tuh butterfly. jualan gorengan, tapi gorengannya itu nyiter di orang-orang. Jadi mau beli gorengan nggak, mau beli gorengan nggak, kayak gitu. Kalau sore tuh suka ada tanaman-tanaman gorengan gitu. Jadi tuh aku kadang suka jajan di meja kantor. Nah di petikasku ini kan ada gocengan kan. Goceng itu berapa? 5 ribuan. Nah aku tuh pengen banget tuh bakwan. Aku udah mikir apa ambil dulu goceng dari petikas, besok gue ganti karena aku nggak punya cash. Harusnya ambil aja kan. Asalnya utang aja gitu. Aku nggak berani. Akhirnya Itu juga aku berani, milih kan? untuk nggak ambil bakwannya dibanding aku harus ambil petikas. Itu juga berani, Nggak berani. Setia dalam perkara kecil ya. Aku nggak berani. Aku takut banget untuk ambil goceng itu. Gila. Jadi kayak pas mau ambil, jangan deh udah masuk ke bakwan dah. Jadi aku better nggak lihat bakwannya. Dibandingkan aku ambil goceng untuk beli bakwan. Tapi tuh gocengnya goceng petikas. Fun fact, dia suka banget sama makanan bakwan itu. Iya, aku tuh Ngemil suka. gitu. Tahu? Kan udah- Makan mulu. Aku suka makan. Iya. Itu nggak tinggi. Apa sih? Dia waktu suka makannya itu waktu udah kelar Padahal pertumbuhan. sebenarnya itu goceng juga besoknya kalau dibalikin kan ada lagi gitu kan. Iya. Karena kan itu dipegang sama aku juga, berangkas aku juga gitu. Tapi nggak berani. Goceng itu nggak diminta hari itu juga kan? Iya. Itu duit kecil padahal kan. Bisa, nggak bisa. Tapi integrity yang dipegang. Aku nggak bisa. Aku kayak ngerasa bersalah pasti. Ntar nyampe rumah pasti kayak kenapa ya gue ambil gocengnya. Jadi lu ambil abang bakwannya. Jadi aku bilang ke Arab, kan kau tuh nggak ada super apa ya? Bukan super, nggak ada pengawasnya. Betul. Misalnya kau laporan ke Arab habis beli dan bahasa nih kaos apa sih kemeja putih. Betul. Kau bilang misalnya belinya harga 100.000, kau bilang sejuta juga nggak bakal tahu kan dia? Tapi kan ada mutasi uang rekening yang keluar dari belanjaan. Nggak dicek juga sama Nah dia. sebenarnya dari tahun 2022 sampai detik ini, aku tuh selalu rekap semua uangnya dia. Terus selalu kau laporin. Tapi dia nggak mau lihat dan nggak mau baca. Dia Jadi bilang- kalau misalnya someday aku resign, data itu semua lengkap. Jadi sampai detik ini aku masih rekapin itu terus. Walau nggak dilihat, walau nggak dilihat dan nggak dicek, tetap kau kerjain. aku kerjain. Buat someday kalau misalnya aku amit-amit ada, misalnya ya amit-amit aku tidak, misalnya aku sakit, badanku tidak mampu lagi. Kenapa nggak bekerja. nikah habis gitu cabut dari Arab? Gak dikasih. Aku belum kepikiran cabut sih. Maksudnya aku Tapi masih- nikahnya nikahnya ya kepikiran. Kalau misalnya sampai suamimu nikah. ngelarang kau kerja sama Arab gimana? Ya, cari yang lain lah. Apa? Kenapa kau yang jawab? Aku nanya ke Cynthia. Gimana? Konyol banget Aku pertanyaannya. nanya ke Cynthia. Suami dia ngelarang kerja sama gua. Kasih Misalnya tahu, Mas. kayak gitu nih. Kasih Apa? tahu. Satu nggak akan jadi suami. Hmm. Dua, leher kalau masih maksa lehernya hilang. Udah apa, pasti Cuk? di screening. Mau apa cuk? Oh yakin ya? Kasih tahu M. Oke. Mau apa cuk? Tahu M. Gila. Gila aja. Siapa dia ngentot? Iya. gitu. Jadi misalnya tau nggak gini deh, misalnya karena diriku sendiri, aku sakit-sakitan misalnya. Aku jangan amit-amit ya. orang bangsat. Karena amit-amit aku sakit-sakitan, aku tidak mampu kerja sama dia lagi. Iya. Laporan itu ada. Yang paling kau amit-amit sakit ya? Iya, karena udah bingung gua. Nikah ya? Bukan. Oke, fine. Jadi kalau misalnya aku sakit kenapa aku bisa kerja lagi, dia mau bongkar semua yang udah aku lakuin ya, itu ada. Dan Itu kau jelas. berpikir dia bakal bongkar walaupun kau sakit dan nggak ada? Pasti kan dia punya pengganti aku. Oke. Pengganti aku kan pasti mau lihat background dong. Apa yang aku kerjain, apa yang dia punya sebelumnya, track recordnya kan ada. Nah itu yang bisa dicek. Jadi kayak apapun keluar yang duit yang keluar itu semua jelas. Dan itu aku catat sampai sekarang. Oke, itu alasan kau. Iya. Apa? Cuman emang dari dulu mentality nyolong tuh aku nggak bisa. Karena dulu aku ke rumah tanteku kan. Ada pohon Natal, ada bola Natal warna merah. Itu bagus banget gitu. Terus gue tuh kayak pengen bawa pulang. Ada Gak rasa berani ingin gue. itu ada. Gak berani kayak bagus banget ya bola Natalnya. Bulan Natalnya masih 2 tangan deh. Ada bulan Natal Kalau gini, ya kan? Oh dia masih gini. Si dia begini. Iya. 2 tangan sih dia. Ada bulan Natal bagus banget. Woi. Bulan Natal segede itu. Tapi gak berani Gak kan? berani gue. Bulan Natalnya sebola basket berarti ya? Enggak. Segini. Segini guys. Aku gak berani ambil bola Natalnya. Udahlah aku tinggal. Oke, udahlah, dadah. Gitu.
Paling cuma bulan Natal. Oke. Makasih ya, Bin. Aku suruh dia lihat dulu laporannya, nggak pernah mau dilihat kayak Koper hilang aja nangis, apalagi duit. Pernah hilang? aku hilangin satu koper banget. Apa itu? Saya baju. Itu udah ganti rugi belum? Ya, kopernya gue beliin baru. Duit gua ganti dengan bentuk yang sama. Itu baju kopernya. gimana? Bajunya akhirnya aku ganti sama. Jadi kan kita di Bali 2 hari. Jadi di Bali aku beli baju-baju yang buat dia pakai di Bali. Kok bisa hilang? Ini kan begonya dia ini. Kok bisa hilang? Nah, saya bego. Saya bodoh guys. Iya gimana ceritanya kok Ya bisa? jadi kan Gimana, Cek? Bang Rap tuh tiap ke Bali itu tuh pasti dikasih mobil. Oke. Jadi dia tuh sewain mobil. Iya, dia tuh punya mobil khusus dia sendiri lah. Itu biasanya mobil-mobil sport. Dia Ya kayak pernah lihat aku, pernah ya, lihat. antara Porsche, apa-apa. Lambu gitu-gitu Nah kan. ini tuh momennya lagi kejadian Ice Show Speed yang ke Bali. Oh, waktu itu. Ya, jadi ada HS, ada Alphard, semua mobil banyak lah. Tapi dia dikasih mobil sendiri Porsche. Oke. Nah, Dia bawa sendiri. ya tuh? ini kan sewaannya Mas Agung Trans kan, mobilnya Mas Bali Agung Trans. Terus ya kita tuh sambil hektik lah, aku sambil bawain kopernya Bang Rap. Terus aku ngomong sama si Mas Agung, Mas Agung mobilnya mana? Yang di kepala aku adalah mobilnya mau buat aku masuk. Dia nunjuk mobilnya sambil Arab. jalan. Jadi dia nunjuk sambil jalan, sebenarnya kan Porsche. Dia nunjuk sambil jalan. Yang aku lihat, oh itu mobil yang hitam di belakang mobil Porsche. Oh oke. Aku jalan, aku buka bagasi mobil yang hitam, aku masukin koperku. Terus bagasinya bener-bener bisa kebuka. Jadi bagasinya kebuka gitu. Aku masukin koper, aku ngurusin speed lagi, aku ngurusin barang-barang, aku ngurusin speed segala macam. Terus semua itu udah tinggal masuk ke mobil. Mas Agung, mana mobil yang tadi? Enggak, ini ada Alphard. Enggak yang tadi Innova tadi. Enggak ada Innova sih. Langsung tek jantungku deg-degan mau mati. Aku lari kan, aku ngejarin semua mobil warna hitam, aku cek kacanya, aku bongkar-bongkar, mobil itu udah jalan. Jadi aku masukin koper Bang Rap ke mobil orang lain. Yang bagasinya pas banget Kebuka. bisa kebuka. Jadi itu ketutup tapi bisa dibuka. Persis di belakang mobilnya Porsche. Terus mobil itu hilang. Tapi sebenarnya Mas Agung itu nunjuk Porsche. Dia nunjuk Porsche ternyata. Oke. Aku koneknya belakang Porsche. Dan Tuh si M marah gak si M? nah kan dia kan udah masuk mobil duluan. Dia aneh dah. Reaksinya apa? Ya dia tuh masuk mobil udah jalan duluan karena si Porsche ini kan mesti jalan duluan ikut pengawalan kan. Aku bilang sama semua relasi Bang Rap, kalian jalan aja, aku ngurusin sendiri, aku di sendiri di bandara. Maksudnya kayak ini bukan tanggung jawab siapapun, ini tanggung jawab aku. Tapi sambil nangis. Sambil nangis di bandara. Siapa yang tega? Terus Mas Agung bilang, Sin, apa kabarin aku ya Sin, kabarin aku. Iya udah Mas Agung jalan aja gitu. Sampai setengah jam mau 1 jam itu dicek sama ada namanya Kak Adit, orang protokol bandara. Gak ketemu nih Sin, gini. Akhirnya Mas Agung telepon, Sin kamu dijemput sama orangku aja ya, jangan naik gokar karena jauh. Itu udah berangkat kok. Memang di bandara. Iya, dan Bang Rap udah tahu kalau aku masih di bandara. Jadi aku nggak ngomong sama dia. Nggak ngomong Karena kalau aku masih usaha. Masih usaha. Aku mikirnya itu koper akan balik. Sampai dia nyampe waktu dia baru nyariin, Sin kok lu kagak ada di sini? Terus aku bilang, Bang Rap maaf, aku bego nih kali ini. Nampar-nampar gitu ya. Sambil nangis. Terus kayak, kenapa? Bilang, kopernya hilang. Bilang gitu. Kok bisa hilang? Aku ceritain singkat doang. Kok bisa aku ceritain singkat? Isinya apa? Bilang isinya baju doang. Paspor gitu. Bilang. Oh ya udah nggak apa sini aja. Kan bisa beli lagi. Karena dia gituin aku lagi nangis. Itu udah kan? Yang kau expect dimarahin. Iya. Dia minta dimarahin. Aku bilang lu. Bang Rap marah dong. Bang Rap marahin aku dikit kek. Biar ya aku salah ya, marahin aja udah nggak apa-apa daripada kayak gini. Ngapain? Dia bilang nggak apa-apa. Lalu aku kayak udah nggak apa-apa, sudah kan. Terus pas banget si Jot tuh ikut ke Bali. Jadi tuh aku nungguin Jot balik ke Bali, nyampe balik, terus baru kita jalan ke Ngentot. Uluwatu. Bisa dibeli lagi, tai. Terus Jot bilang, sih lu kenapa? Terus banget Jot. Terus akhirnya Jot bilang, ya kayaknya lu bego sih. Akhirnya kita ke Uluwatu kan. Di Uluwatu nyampe, tempat duduk aku tuh sama dia beda. Terus dia chat lagi. Beda meja. Beda jauh lah, lagi nonton kecak gitu. Terus dia chat lagi, udah nggak apa-apa kopernya, ntar beli lagi aja baju gitu-gitu. Nah di Uluwatu pas lagi nonton aku nangis terus lah pokoknya. Terus si Jot lihat, terus dia ngomong di grup, ada ya orang lagi nonton kecak tiba-tiba nangis. Nonton kecak nangis. Udah gue nggak berhenti nangis pas Reaksi kecak. nih, reaksi orang tua ini. Ya dia bilang ya udah nggak apa-apa.
Akhirnya udah besok paginya aku beliin baju baru buat dia pakai. Terus sampai Jakarta aku orderin yang sama koper. Villa dong, cita villa dong. Ada kegoblokan lagi berarti. Villa. Kena tipu. Apa ya? Kena tipu. Oh, kena tipu juga. Kena tipu. Villa kena tipu. Villa kena tipu Villa. Gimana? Tipu agen villa ya. Agen Villa kena dia. Nangis. Lu kenapa nangis, Tay? Nah, gak usah nangis juga kan udah kejadian, udah. Nangis lagi Nangis lagi ngentot. Kenapa lu nangis sekarang anjing udah lewat? Udah dimaafin. Udah lama. Udah. Bilang kapan sih ini? Hah? Kapan sih ini? 2 tahun lalu. Udah Udah lama. Udah 2 tahun lalu kenapa nangis sekarang? Ceritain. Udah. It's okay, Cek. It's Kita lagi okay. ini tahun baruan. 2 minggu di Bali gak kelar-kelar. Terus tapi tuh pesan villanya tuh kayak mendadak gitu loh. Kayak misalnya 5 hari. Di hari keempat buat lanjut lagi baru cari villa. Kayak gitu-gitu. Jadi tuh udah mau check out baru cari villa. Oke. Karena extend terus. Nah, Harusnya tuh besok ya. Kita check out cari villa baru. Dan extend ini gak di villa yang sama bro? Enggak. Jadi Pindah-pindah? pindah. Jadi itu kita udah pindah 3 atau 4 villa. Oh, Jadi kita nggak pulang. dengan dia aja, pilihnya aja. Ya sama jadi kita Sama rame-rame. Ipul, sama Ipul. Sama Ipul rame-rame. Oke. Kita nggak stop pulang, kita nggak pulang, kita dibagi terus. Nah sampai Tapi itu akhirnya gak rencana, sorry. Enggak rencana. Rencananya misalnya balik besok, extend aja deh. Iya, kayak Extend gitu. aja deh, terus tapi villanya juga ganti. Iya. Oke. Nah pas udah habis 1 harus check out, dia ngomong malamnya, Sin dari jam 6, dari sore lah, sih cari villa ya buat besok check out soalnya gini. Aku cari kan, ya itu langsung ambil 6 hari. Oke. Nah itu tahun baru, berarti high season. High season. Akhirnya aku cari-cari High season. sambil minta, ntar dulu. Oke. Terus abis itu aku cari-cari sambil ngobrol sama supir-supir dia di Bali. Maksudnya kan ini kan orang-orang lokal Bali ya. Harusnya kan tahu Nyari gitu loh. informasi kan? Iya, buat bantuin aku. Terus dia ngomong, Sin ada nih villanya cewek cocok deh 6 kamar, coba kamu hubungin. Ini kayaknya oke. Nah, aku hubungin dong lewat IG. Terus aku cari minta nomornya segala macem lah. Terus BTW makan. Silakan. iya, nggak apa-apa, Cek. Sudah aku kontak orangnya, terus dia ngomong gini, oh ya nonton lokasinya kita di sini ya, pokoknya dia meyakinkan banget. Ambil 6 hari total 33 juta. Kamu tahu dari IG? IG Kan dan harusnya cross check tuh. cross check normal, Normal banget tuh. followernya gede, Eh. akunnya aktif, masih post story, di chat normal, terus dia ngejelasin lengkap. Dia bilang ntar kalau udah check in ketemu aku, ntar aku kasih kuncinya gitu. Itu dari supir tadi. Iya. Karena kita cepet-cepetan, buru-buruan mau check out, aku malamnya tuh langsung ke transaksi. Ya udah Kak, kalau gitu aku bayar dulu aja, besok kita ketemuan. Iya Kak, ntar ketemuan gini-gini. Mulai SAS, mulai kayak visi, pas dia minta transfer lagi. Dia bilang ada biaya apa-apalah. Oke, dia bilang Kak ini tolong ya ada biaya ini. Oke, aku bayar lagi sih Kak gini. Aku udah mikir kan, anjing aku boleh tipu nih, tahun baru nih. Terus aku kayak masih positive thinking, besok aku minta ketemuan. Maaf ya, angkat dikit. Silakan. Halo. Iya. Oke. Belum kayak karakter film. Cerita ngoceh, berdoa, makan, cerita, bentar ya kan telepon, Gak bisa fokus ngentot. Ya gimana dong? nangis. 34.000 lo dengerin kamu cerita anjing. Tapi banget anjir. Mbak tolong. Coba lagi. Nah, terus Sama visi akhirnya kau ngajak ketemu habis itu tadi. dia mau ketemu. Transfer lagi gak, Cek? Ini bener gak gue transfer lagi lah. Orang gue udah curiga 33 juta udah gede banget. Dia minta transfer lagi berapa? Cebanan 10 ribuan, 10 jutaan. Pokoknya dia mintanya angkanya lebih kecil, cuman lumayan jutaan juga, makanya aku gak mau transfer. Terus sudah si supirnya ngomong, ya udah sih besok kita samperin orangnya, kita ketemuan. Yang tahu aku ngerasa visi itu pertama supirnya itu dulu. Aku nggak mau kasih tau ke semua orang, karena kan dia yang ngasih tau akunnya. Besok kita samperin sih gini. Sampai pagi dia udah mulai lost contact, udah mulai nggak jawabnya singkat-singkat. Pokoknya gitu-gitulah. Kak ini aku udah mau masuk loh Kak, ini beneran nggak? Terus dia kayak sorry ya Kak, oke deh sorry mulu. Sampai akhirnya dia nggak aktif banget. Kau udah sempet samperin villanya yang ada di IG? Enggak, belum. Karena itu udah pagi, masih pagi. Jadi aku belum samperin, aku belum mau cek, mikirnya tadi mau sambil check out. Sampai akhirnya aku udah yakin dia penipu. Terus di ruang depan
Di outdoor. Di outdoor, di depan villa. Dia di ujung di pojok meja sendirian. Terus gue bilang, "Apa?" Ada botol alkohol, aku inget banget, aku taruh kepala aku di botol itu kan. Gue bilang apa? Si supir ngomong aja pelan-pelan sama Bang. Kayak Bang harus tahu gitu. Supirnya nggak merasa bersalah tuh ngasih informasi. Merasa bersalah, cuma kan tapi aku yang memutuskan untuk bayar. Oke. Tetap semua salahnya di aku lah. Terus apa lu? Aku mau jadi pas mau ngomong udah yakin. Pas liat muka dia aku mau nangis karena kayak udah keburu aku takut. Terus udah pas Bang Rap ya, dia nanya kan, kenapa sih? Kau manggil dulu Bang Rap. Iya. Terus aku Bang Rap. Iya. Tapi aku nggak lanjutin karena udah mau nangis. Terus pas dia duduk gitu, aku nangis jadi belum ngomong udah nangis duluan. Terus kayak gitu. Terus dia nanya, Kejar gitu ya, kok nangis kejar ya? kejar banget karena itu uang gede banget. 30 juta. 33 juta. 33 juta. Terus lo nggak respon dia apa? Gue bilang enggak, gue bilang kenapa lu diperkosa? Gue bilang gitu. Iya, Orang lu kenapa? Ngomong. Lu gua bilang gitu. diperkosa. Saya Dia nggak bisa ngomong. oh gitu lah. Terus kenapa? Ada yang apa ya? Apa lu diapain? Pokoknya dia mikirnya udah kemana-mana deh. Ya mikirnya ada Aneh-aneh lah. hal buruk ke kau. Ya. Dicari orangnya udah pasti sama si M. Takut gua. Enggak terus udah habis itu dia ngomong lagi. Kenapa sih? Ngomong gitu. Ketipu, aku bilang gitu kan, kena scam. Terus dia langsung nyandarin pala. Berapa? Terus aku bilang 33 juta. Ya elah, gue bilang. Ya elah. Gue bilang, dia bilang berapa? Gue bilang 33 juta Bang Ram. Ya elah. Gue bilang, Sin, astaga. Udah. Terus dia ngomong kayak, udah kasih aja data dirinya ke gua. Dia ngomong gitu. Kasih aja semua data-data kirimin SSN ke gua urus, dia bilang gitu. So kayak, masa kayak Makin pecah. ya lu marah kek. Apa kek? Terus dia kayak, Harapan kau dimarahin Iya. dan kau kayak ngerasa apa ya, worth it, ada timbal baliknya ke kau. iya kayak apa kek? Kayak aku 2 jam setengah kan. Jadi kan kita di villa. Akhirnya kita hotel dulu, kan gak dapet villanya. Udah akhirnya aku nangis sampai nyampe hotel masih nangis terus. 2 jam setengah di mobil sampai hotel nangis terus. Malamnya dia ngajak ke Sisi. Dia party lagi sama anak-anak ke Sisi, lu bayangin perasaan gua duduk di Sisi kayak patung. Cing 33 juta terus party di Sisi. Ya kau bayarin dong harusnya Sisi. Mana belum ada duit segitu. Dulu belum ada. Sekarang izin. Izin nih kalau sekarang nih. Itu tahun keberapa lu kerja aja? Baru tahun Pertama. Oh, baru tahun pertama banget. Jadi kayak mau nangis banget gua. Ya 33 juta gede banget. Iya. Terus dia ngomong gitu ya udah izin nggak apa. Akhirnya nginep mana tuh? Hah? Akhirnya nginep mana? Hotel Apa? Central apa lah. Akhirnya nggak berangkat terus tapi nangis terus isinya. Tapi lu gak hukum dia sama sekali, M? Gue bilang 33 juta. Ya lah Sin, duit bisa dicari tai, Jadi dia santai ngomong aja. gitu. Dia percaya ya udah. Duit itu bisa dicari, gue bilang santai aja. Tapi Sampai akhirnya udah cari villa lagi aja. cari video lagi. Tapi nggak namanya di hotel. Tapi apa kan kita lanjut. Lanjut. Jadi tetap bayar villa lagi buat lanjutannya. Gue sambil setup audio ya. Yo. Bocor-bocor. Yang itu kau balikin. Yang mana? 33. Nggak ada duit waktu itu. Mau gue marah kalau dibalikin mana? Nggak ada balik-balikin lagi. Ya kan dia taruh tas kayak dia Kalau makan, sekarang masukin. harusnya emang nggak sebego itu sih. Harusnya aku dulu ya di titik pernah kan waktu itu ini aku punya 3 kebodohan. Ini kan udah 2 ya. 3 dosa besar lu ya? Ini 3 dosa besar nih. Ini dosa pertama yang baru kerja berapa bulan. Tiket pesawat. Baru kerja kayak 2-3 bulan. Masih ada Ciwen. Dia mau kembali sama Ciwen. Terus dia ngomong, Sin beliin tiket bisnis. Harusnya besok berangkatnya. Aku beli tiket hari ini. Dan bisnis 12 juta anjir. Lupa deh totalnya kayak 1 orang 12 juta apa 2 orang 12 juta. Itu aku ganti. Kok kagak nanya kapannya gitu, tanggalnya gitu? Enggak, dia tahu, aku tahu platnya besok, tapi aku salah pencet. Salah pencet. Aku pencetnya 12 juta. Iya, akhirnya aku ganti 12 juta. Yang 12 juta aku ganti dengan cara aku beliin tiket yang baru. Jadi pakai duit aku. Gak bisa di reschedule tuh. Jadi udah terbang, jadi aku beli. Pesawatnya
tuh udah tar sore terbangnya. Beli 12 juta, nggak bisa di schedule, karena waktu lu sadar udah terbang pesawatnya. Jadi aku ganti pakai duitku sendiri. Aneh banget. Jawabnya santai banget dia. Udah terbang kan schedule. Udah terbang. Soalnya terbang sok. Akhirnya udah itu aku ganti pakai duitku sendiri. Dari semua cerita kau ini yang paling goblok anjing. Sampai sekarang Cimen dia tahu itu ada kejadian gitu. Aku ngomong sama dia, aku bilang aku nggak berani ngomong sama Cimen. Yang pertama itu oke lah, salah soalnya kau nggak tahu kalau ada Innova dan mobilnya kebuka, oke masih kayak situasionalnya oke gitu ya. Yang kedua kau ditipu, yang ketiga emang kau tolol Emang anjing. goblok. Emang kau Emang goblok, goblok. emang goblok kau yang ini Nah, anjing. tau nggak itu efeknya apa? Efeknya ya, 3 bulan aku tiap buka Traveloka gemeteran tangannya. Ini tiap gue buka Traveloka, kan dia suka disuruh kan beli tiket gitu. Terus gue selalu kayak gitu. Terus gue bacain satu-satu. Setakut itu gue pesen tiket karena masalah Untuk banget. sekarang enggak, udah ada protokol. Ya tapi kan aku masih terus order kan. Tapi sekarang jadinya lebih teliti aja. Itu kebodohan, itu 3 kebodohan, jangan ada lagi. Tapi selama udah berapa tahun kerja? 3 jalan 4. Oh, setahun 1. Tahun ini berarti belum ya? Jangan dong anjing. 2025 kesalahan apa aja kira-kira yang bakal lo lakuin? Jangan. Cukup. Sumpah cukup. Tangisan juga tuh di rumah. Kan booking itu kayak ada yakin ini Yakin? sudah benar. Saya Tapi kan yakin. Kau pencet yakin tuh. Yes, I'm sure tuh kau pencet. Yes, I'm ya. sure. Goblok. Nah, karena kalau dulu kan zaman kantor nggak pernah pesen-pesen, yang pesen kan tim, aku cuma ngurusin Tapi tapi nggak ada visinya gitu. Ini buat besok kok mahal banget gitu. Nggak ada visinya kayak gitu. ada emang kan bisnis. Ya kan bisnis juga kalau besok harusnya lebih murah kan? Nggak tahu. Oh, kok masih belum terbiasa dengan harga Goblok, bisnis iya. ya? Oke. Goblok. Anggap aja kan kau beli tiket go show kan itu kan? Iya. Habis itu udah berangkat kok sadar. Sih. Itu jangan ada lagi kebodohan itu banget. Cukup. Iya ya. Gila nih orang. Yang ketiga paling pecah. Yang 1, 2 oke lah, salah masih ada salah momentum, salah orang oke lah. Dia bikin deg-degan tuh karena baru kerja. Jadi kayak baru. Kenapa kau maafin? Kenapa enggak? Kan dia maksudnya gini, dia baru kerja nih. Trust kau belum gede banget waktu itu. Ya orang bisa salah kapanpun, aku aja bisa salah. Oke. Berarti Kalau sekarang aman, jadi kalau misalnya aku Kalau bawa tas. itu tas gua. Tasnya mana sih? Ada yang cat juga salah tas. Yuka itu tasnya Cynthia. Tasnya mana sih? lo jangan ketularan goblok anjing. Bangsat. Sampai itu tas siapa? Goblok. Absen dulu nih. Sama Reng. Absen apa absen? Berapa lama, Pe? Absen apa? Mobil kali. $35.000 ya, nontonin lu $35.000 ya. Astaga. $35.000 ya nontonin lu ya. Maaf ya guys. Aku bertobat. Oh ya, salat. Aku baru tahu namanya absen. Cynthia guys, Best Personal Assistant Award. Sama kalau digituin ya sedih tau.
Makan mulu lu gila ya. Gue baru makan hari ini satu ini. Alo emang sih ya? Capek nggak sih? Enggak, nggak capek. Capek kalau gue salah capek. Hatinya capek. Tepot-tepotin dulu ya. Yang ngajar siapa? Udah nyampe. Kiki Narendra. Jalan.